Anda kan sekarang terpilih kembali Ya, sebagai ya, ketua ya, PDM. ya. Itu apa yang menjadi tantangan ke depan dan harapan ke depan untuk periode berikutnya? Betul, tantangan ke depan lebih yang satu bersifat internal. Kepemimpinan Muhammadiyah secara internal harus lebih kepemimpinan kolektif kolegial lagi sebagaimana yang memang digariskan yang menjadi ciri khas daripada Muhammadiyah. Kepemimpinan kolektif kolegial. Dan sekarang di Kabupaten Bogor ini merupakan perpaduan dari gabungan dari angkatan muda yang katakanlah yang sudah beranjak kepada yang dewasa dan juga dengan para sepuh senior. Itu merupakan kekuatan yang bisa dipadukan menjadi kepemimpinan kolektif kolegial. Dan yang lebih penting lagi, kebetulan memang para kader-kader yang masuk ke jajaran kepemimpinan Muhammadiyah yang sekarang ini, mereka sudah terbukti bisa berkiprah dan mewujudkan secara konkret, baik itu yang bersifat mendirikan amal usaha ataupun yang yang sempat ada yang jadi pengusaha. Jadi memang mereka lahir dengan proses yang alamiah yang kemudian masuk ke dalam sini yang mereka sudah terbukti. Nah itulah poin yang insya Allah akan lebih mempermudah lah jalan ke depan daripada kepemimpinan Muhammadiyah ini. Harapan ke depan tentunya bagaimana? Harap Untuk proses perjalanan kepengurusan ke depan. harapan ke depan Muhammadiyah yang memang memiliki suatu moto gerakan pencerahan yang berkemajuan. Satu yang ingin kita akumulasikan adalah kekuatan yang akan kita bangun dari kompetensi-kompetensi yang ada di dalam kepengurusan itu sendiri. Kita akan mengundang para profesional untuk masuk, misalnya di hukum kita undang sumber daya yang memang benar-benar profesional hukum. Demikian pula mungkin majelis kesehatan juga mungkin akan kita undang untuk digabung di sana. Dan kemudian kita juga tidak boleh gaptek gitu untuk bisa mewujudkan Muhammadiyah yang bukan hanya sekedar bermusyawarah dalam pengertian yang konvensional seperti ini dengan jarak yang satu sama lain juga berjauhan. Kita manfaatkan media sosial dan lain sebagainya untuk lebih dikenal lagi tengah masyarakat. Karena beda antara Muhammadiyah Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor. Kalau Kota Bogor pusat kota, media-media berkumpul di sana. Kabupaten Bogor perlu usaha ekstra untuk bisa mensosialisasikan daripada baik programnya ataupun eksistensi dari Muhammadiyahnya itu sendiri. Untuk pengembangan cabang sendiri bagaimana? Ya, kita akan memperkuat lagi dan menyempurnakan lembaga pembentuk LPCR, lembaga pembentukan cabang ranting yang lebih solid lagi, yang lebih kuat lagi, dan ini merupakan salah satu yang menjadi digarisbawahi oleh periode yang sekarang karena ya itu tadi karena jarak yang jauh antara satu sama lain ya, sehingga pada pembinaan yang dulu dengan konsep yang lama mungkin agak kurang update. Maka sekarang khusus LPCR itu mungkin harus dioptimalkan seoptimal mungkin dan harus berikan suatu komitmen yang benar-benar kita akan jaga dikawal bersama. Begini, kita kan belum rakerda, jadi ya tantangan ke depan yaitu yang akan digulirkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor terkait dengan pengelolaan tanah wakaf. Kita seperti saya sampaikan di dalam beberapa forum, kebanjiran tanah wakaf. Oleh karena itu kita akan komit menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan pusat yang lebih rapih lagi, lebih teratur lagi dalam pengelolaan itu. Dan kemudian kita akan menjalin sinergi dengan sumber daya finansial yang ada yang kita bisa usahakan untuk mewujudkan. Karena tanggung jawab pengelolaan wakaf itu berat sekali. Keinginan dari wakif kepada kita harus kita wujudkan sebagai bentuk amal usaha. Kalau dibiarkan terbengkalai, wakif juga akan kecewa. Nah itu kita sudah diberi kepercayaan dengan beberapa tanah yang sudah diberikan kepada PDM. Kemarin detik-detik terakhir banyak. Nah sekaranglah tugas ke depan. Selain wakaf juga pengelolaan amal usaha Muhammadiyah
untuk lebih disesuaikan dengan kaidah organisasi yang lebih ketat lagi, dan kita lebih menomorsatukan kader-kader Muhammadiyah dalam, bukan kader-kader yang kita istilahnya dari yang kurang yang karbitan tanda kutip gitu, tapi benar-benar kita akan rekrut ya, atau kita seleksi dari kader-kader yang memang memiliki, kalau ada tes fit and proper test misalnya dalam pemilihan kepala sekolah, kita dahulukan skill, kemampuan, nilai ideologis daripada itu yang dinomorsatukan. Sekolah kader ini menjadi tantangan kaitan dengan kaderisasi. Memang kalau di Lewiliang ini terpusat, jadi lapisan kader anak muda ini sudah mulai meranjak ke depan, merangsek ke atas. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus mengkonsep lebih banyak lagi lembaga pendidikan kader yang nanti kita akan semakin memperbanyak, termasuk misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah, yang PTM apa? Ya. STKP Muhammadiyah adalah PTM baru. Kita sudah melihat kemajuannya sedemikian rupa seperti yang kita lihat sendiri di bawah kepemimpinan Pak Yus. Harapannya ya terus kita tingkatkan. Karena kalau di Kabupaten Bogor ini, kalau dilihat dari mahasiswa, latar background mahasiswa sebenarnya banyak di luar Muhammadiyah. Ini kesempatan emas untuk kita untuk berdakwah. Kalau secara konvensional kan kita jarang diundang ceramah dalam komunitas di luar Muhammadiyah. Ini mereka datang dari non Muhammadiyah, ya katakan dari keluarga Nahdlatul Ulama, saudara kita dan sebagainya. Mereka datang ke rumah kita. Itu kesempatan emas kita untuk benar-benar mengasah ideologi lebih kuat lagi. Dari situ nanti akan tumbuh bibit-bibit kader Muhammadiyah yang lebih banyak lagi. Di samping itu mungkin pengadaan perwujudan perguruan tinggi yang disampaikan dalam rekomendasi tadi, yaitu pendirian pesantren kader ulama, pondok pesantren yang kaitannya dengan kader ulama. Mungkin itu akan menjadi bahan untuk direkomendasikan. Kita akan komitmenkan di dalam rakerda yang akan datang, insya Allah. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih ya.